Mereka ini bukan penyelamat bangsa. Mereka adalah bagian dari kerusakan demokrasi masa lalu, dan sekarang ketika rakyat mulai cerdas, ketika politik mulai transparan, dan ketika generasi muda mulai ambil alih panggung, barulah kita sadar. Merekalah yang dulu ikut membungkam, merekalah yang dulu ikut menindas suara rakyat, dan kini mereka datang lagi, bukan untuk memperbaiki, tapi memperkeruh. Jangan tertipu oleh seragam yang sudah digantung. Jangan terkecoh dengan nada tegas dan klaim nasionalisme. Karena sejarah mencatat, banyak dari mereka adalah bagian dari sistem yang dulu membatasi demokrasi, memanipulasi partisipasi, dan menjadikan rakyat sebagai penonton di negerinya sendiri. Dan sekarang mereka mencoba masuk lagi lewat pintu belakang, menyusup dengan baju gerakan moral, padahal sejatinya hanyalah kelompok nostalgia kekuasaan yang belum bisa terima bahwa era mereka telah selesai. Lihat saja, alih-alih mendidik generasi muda, mereka justru menebar ketakutan. Alih-alih menjadi negarawan, mereka memilih jalan provokasi. Alih-alih memperkuat republik, mereka justru ingin mengguncangnya dengan ancaman, dengan tekanan, dengan gaya politik intimidatif ala rezim masa silam. Dan yang paling menyedihkan, mereka bahkan tidak sadar bahwa bau busuk yang mereka tebarkan hari ini adalah hasil dari bangkai demokrasi yang dulu pernah mereka kubur hidup-hidup. Kini rakyat mulai sadar, ternyata aktor perusak demokrasi itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu momentum untuk kembali, dan sekarang mereka merasa saatnya tiba. Tapi mereka lupa satu hal, rakyat hari ini bukan rakyat yang bisa ditakut-takuti. Dan yang lebih penting, kita, rakyat, muak. Muak dengan model politik ancaman. Muak dengan wajah-wajah lama yang kembali ke panggung dengan gaya intimidatif, seolah zaman tak pernah berubah. Muak dengan orang-orang yang menganggap jabatan pernah tinggi sebagai paspor untuk merusak tatanan demokrasi. Mereka pikir rakyat akan diam? Tidak. Rakyat hari ini sudah lebih cerdas. Kita tidak butuh jenderal dengan suara keras. Kita butuh pemimpin yang bisa berpikir jernih. Kita tidak butuh figur tua yang marah karena tidak dilibatkan. Kita butuh negarawan yang mampu membimbing, bukan menghasut. Jadi jelas, ancaman menduduki gedung DPR MPR bukanlah tindakan terhormat. Itu adalah tamparan bagi demokrasi, cermin dari ambisi pribadi yang dibungkus narasi nasionalisme murahan. Jika dibiarkan, kita membuka jalan bagi model politik yang usang, politik adu otot, bukan adu otak. Kita harus bilang dengan lantang, negara ini tak boleh tunduk pada gertakan pensiunan. Negara ini harus dipimpin oleh mereka yang dipilih, bukan oleh mereka yang paling berisik. Dan bangsa ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir orang yang tak siap menjadi warga biasa setelah tak lagi menjabat. Kalau mereka sungguh-sungguh mencintai republik ini, seharusnya mereka tahu bahwa cinta itu tidak datang dalam bentuk ultimatum. Cinta itu datang dalam bentuk nasihat, bukan ancaman. Dalam bentuk doa, bukan demonstrasi kekuatan. Tapi jika yang mereka tawarkan hanyalah kekisruhan, maka kita tak butuh lagi mendengar. Cukup sudah. Indonesia tidak sedang kekurangan pemimpin. Tapi kita kekurangan orang-orang yang tahu kapan harus mundur dengan terhormat. Karena pada akhirnya, semua ancaman ini bukan sekadar mengguncang parlemen atau menggertak wakil presiden Gibran. Yang sebenarnya mereka rendahkan adalah kita, rakyat Indonesia. Ya, kita yang datang ke TPS. Kita yang rela antre di bawah panas demi mencoblos. Kita yang percaya bahwa suara kita masih punya arti. Kita yang berharap pada wajah baru, darah segar, harapan baru lewat Gibran. Tapi kini suara kita dianggap remeh. Dipertanyakan keabsahannya, dituduh membawa negara ke jurang kehancuran hanya karena tidak sesuai selera mereka yang merasa paling tahu arah bangsa.